Selamat sore, jumpa lagi di video kami. Kali ini saya akan membahas mengenai gelar yang ada di Inggris, khususnya untuk program S1 dan satu buah gelar yang ada di jenjang pendidikan S2. Program atau gelar S1 yang ada di Inggris ini ada yang jadi pertanyaan. Apa perbedaan antara BEng dengan MEng, khususnya untuk bidang studi engineering? Gelar BEng atau MEng ini perbedaannya satu, masa studi. Untuk BEng, masa studinya 3 tahun, untuk MEng, masa studinya 4 tahun. Lantas, apakah MEng ini gelar master? Sebetulnya bisa dikatakan iya dan tidak. Namun, peruntukannya adalah MEng lebih didesain atau dikhususkan bagi calon mahasiswa yang memang nantinya ingin masuk ke dalam sebuah organisasi maupun keanggotaan profesi. Jadi kalau untuk bidang engineering di Inggris itu ada Chartered Engineer. Bagi yang memiliki gelar S1 langsung MEng, mereka otomatis sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi member di Chartered Engineer. Sedangkan lulusan BEng masih harus mengambil program master 1 tahun lagi, maka baru bisa dianggap qualified untuk masuk ke dalam Chartered Engineer. Jadi perbedaannya profesinya, ya. Sedangkan dari program pembelajaran gelar BEng dan MEng memang berbeda. Tahun pertama, tahun kedua sama, tahun ketiga masih sama, tahun keempat perbedaannya adalah kalau MEng mereka menitik beratkan di proyek-proyek besar yang memiliki unsur penelitian. Berbeda dengan yang BEng. Jadi ini yang membedakan. Dengan harapan karena mereka lebih detail, lebih dalam, maka mereka akan lebih memiliki skill dan kemampuan yang lebih jauh. Itulah kenapa untuk persyaratan masuk MEng dengan BEng pun berbeda. MEng otomatis mereka akan cari atau menetapkan persyaratan masuk yang lebih tinggi ketimbang BEng. Lanjut untuk yang gelar BSc atau BSc dan MSCI, ada segelintir universitas, ya, tidak banyak, yang mereka memiliki gelarnya khusus untuk bidang-bidang sains. Mereka memberikan gelar MSCI untuk S1-nya. Perbedaannya atau boleh dikatakan secara umum bahwa MSCI ini memang integrated degree atau gelar yang terintegrasi di program S1. Jadi kalau kita memilih sebuah universitas yang memang kebetulan menyediakan gelar MSCI, maka kita otomatis lulus dari program S1 itu langsung mendapatkan gelar master. Jadi sama, M-nya di sini adalah jenjang pendidikan S2, yaitu master. Namun, khusus untuk bidang sains saja. Kembali lagi, seperti MEng tadi, memang MSCI lebih ke arah profesi nantinya. Jadi contohnya, biasanya kalau MSCI ini, Magister Science ini akan memiliki fokus ke bidang tertentu seperti mathematics, biomedical, chemistry, pharmacology, physics, pharmaceutical. Jadi yang sangat spesifik sekali. Gelar yang terakhir yang ingin saya bahas adalah gelar MLit untuk jenjang pendidikan S2. MLit banyak yang mengartikan Master of Literature, sebetulnya bukan. MLit adalah singkatan dari Master of Letters. Diambil dari bahasa Latin mereka. Di sini disebutkan bahwa Magister Literarum. Nah, MLit ini adalah gelar S2 yang diberikan oleh universitas-universitas ancient atau universitas yang sudah tua, seperti University of St. Andrews, University of Edinburgh. Mereka memiliki program yang memberikan gelarnya MLit. Bagi pemberi kerja atau pihak ketiga atau siapapun itu yang paham mengenai sistem pendidikan di Inggris, apabila mereka melihat gelar kita MLit, mereka sudah tahu pasti ini lulusan dari universitas yang sudah sangat tua. Itu yang akan membedakan. Tidak banyak dan tidak umum memang gelar MLit ini diberikan di universitas lainnya. Sejauh ini, khususnya di Skotlandia, mereka memberikan gelar tersebut. Durasinya sama, tetap durasinya hanya 1 tahun S2, baik itu di Scotland maupun di England, ataupun di Northern Ireland. Tidak ada perbedaan, namun gelar ini memang gelar yang khususnya di bidang studi seperti teologi, history, filosofi, atau bidang-bidang lainnya di bawah art and humanities. Jadi, rangkumannya, tadi kalau BEng
3 tahun masa pendidikannya, MN 4 tahun, BSc 3 tahun, sedangkan MSCI itu 4 tahun, dan kalau MLit jenjang S2 hanya 1 tahun, ya, S2 di Inggris hanya 1 tahun. Kalau kita memiliki keinginan tertentu, misalkan rencana saya memang nantinya ingin ke profesi, atau saya ingin lebih dalam, atau saya ingin S1-nya langsung yang dapat gelar master, kita bisa mempertimbangkan program dengan gelar-gelar yang tadi saya sebutkan. Namun tergantung bidang studinya ya, tidak seluruh bidang studi menyediakan gelar seperti itu. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.